Halo guys, video ini nggak seperti video yang sebelumnya yang aku buat. Oke. Yang biasanya pasti editannya wah. Tapi ya udahlah ya, karena aku males ngeditnya. Jadi hari ini habis main futsal, jadi aku bersama Tim. Dan ini bapak driver kesayangan kita, namanya Pak Rio. James Bond. Ya, lagi nyetir. Mari kita ajak ngobrol-ngobrol ya, seputaran kehidupan duniawi. Oke. Gaskan. Jadi ini pertanyaan nggak sering ditanyain Pak di semua nih. Jadi Hati-hati Om. Siap, terima kasih. jarang ditanyain semua, wawancara pun jarang ditanyain. Oke. Jadi bapak asalnya dari mana? Saya kelahiran Semarang. Oh, Semarang. Iya. Besar dan kecil, dari kecil sampai ini Semarang. Dari SD di Jakarta. Terus Kok bisa pindah ke Jakarta Pak? karena orang tua dinas di Jakarta. Emang dinas apa? Iya. Sebagai militer. Oh itu alasan bapak suka militeri. Iya. Atau bapak emang militer sekarang? Oh enggak. Ah Saya bohong. bukan militer, saya sipil. Oh. Aparatur negara. Salah. Aduh, bener militer aja. Sipil. Jadi menurut informasi Iya. Pak Rio itu dulunya pernah menjadi seorang apa namanya? Penyiar radio. Betul? Yes. Jadi ceritain dong Pak, gimana awalnya kok bisa masuk ke radio, dan radio mana, acara apa yang Bapak isi? Radio waktu itu Mustang. Mustang, anjir keren sih Mustang aja. Keren banget. Mustang. Terus awalnya gimana? Itu kuliah masuk ke radio. Iya. Itu gara-gara organisasi masuk radio atau iseng aja ngajuin CV masuk ke radio? Enggak, waktu itu lagi iseng-iseng aja main di stasiun gitu kan, terus diajak di dalam studio untuk bicara bla bla bla. Ternyata menurut mereka produser dia bilang, "Oh, Ini suaranya bagus sih. suaranya boleh juga," dia bilang gitu, tapi aku sih biasa-biasa aja. Nah, terus pas udah itu Aha. akhirnya dilatih lah, suruh bicara gitu kan. Ternyata ada skill juga bicara aja gitu. Terus akhirnya ya udah, ada kebiasaan, terus akhirnya di on air di acara remaja waktu itu, acara anak muda, ya kan. Terus ya udah akhirnya jadi Siaran pertama Hmm. itu ingat nggak? Itu sama siapa? Sendiri atau gimana? Siaran pertama waktu itu sendiri. Sendiri. Dikasih naskah, ya kan. Terus Itu acaranya pagi atau? acaranya malam. Wah, malam lagi. Malam, soalnya kan pas jam istirahat gitu kan, antara jam 7 sampai jam 10. Oh, artinya bukan tengah malamnya ya. Bukan. Jadinya nggak Jadi orang ada cerita horor ya. ada sih sesi horor itu, tapi di acara lain. Oh, bukan di Bapak. Terus di Bapak lagu apa yang biasanya dibawain? Waktu itu Yang lagu jadi playlistnya di radio. Slang, Dewa 19. Oh. Tapi tahun-tahun jayanya tuh ya, Iya, tahun-tahun waktu awal-awal pertama kali Slang booming ya kan. Grup 19, terus Ari Lasso pertama kan yang bikin di Dewa itu. Terus kenapa Bapak berhenti? Berhenti sih enggak, cuman waktu itu terbentur sama sudah kuliah juga kan. Karena jam kuliahnya juga kan kita padat dari Senin sampai Sabtu. Jamnya juga banyak karena SKS-nya juga besar gitu kan. Ya. SKS-nya 24, kalau semester 1 sampai 2, semester 2 itu masih 18. Iya, betul. 18, 20, 21 gitu kan. Terus akhirnya meningkat 34, 56 gitu sampai ya
Karena pengaruh sama itu juga IPK. Kalau IPK-nya lebih tinggi ya bisa ambil banyak gitu. Makanya selesai juga cepat. Nggak sampai 5 tahun. Ya normal lah. Normal. 4 tahun lah selesai. Normal. Ya, waktu normal lah itu. Cuman itu artinya karena fokus kuliah, artinya ya udah berhenti siaran atau gimana? Karena waktunya nggak kebagi sih sama. Karena fokusnya di kuliah sih itu. Waktu itu bayarannya waktu di radio sih lumayan karena kan makan iklan ya. Pendapatan radio kan dari iklan. Iya. Itu ya sekitar berapa sih dulu itu? 800.000. Tapi kan radio zaman itu kan lagi naiknya. TV juga. Tapi kan udah zaman itu udah zamannya MTV belum? MTV kan baru itu aja. Tahun 2000-an ya. Saya kan dari main radio kan dari SMA itu. Oh, oke. SMA dapat 800.000 kan lumayan itu gede. Di tahun itu Iya. gede, Pak. Yang bener 800.000. Iya. Itu tahun itu gede loh. 800.000. Itu honor bukan gaji sih sebetulnya. Honor sekali siaran atau gimana? Honor misalnya 1 minggu berapa kali siaran gitu kan. Nah itu honornya itu. Misalnya 2 atau 3 kali siaran, nah honornya itu. Oh, kalau nggak Tapi siaran? transport segala macam sih ada. Oh. Makan juga dapat dari sana. Ya gitu sih. Setelah Bapak keluar dari radio, berhenti dari radio, Setelah keluar dari radio. berhenti radio kan ngelanjutin kuliah, fokus ke kuliah, Fokus kuliah aja. terus kuliah. Kuliah Lalu itu langsung ke konstruksi seperti sekarang? enggak. Waktu itu kuliah udah selesai kan. Ya. Tapi waktu kuliah itu punya perusahaan orang tua sih ada gitu kan. Kita yang pegang di logistik waktu itu. Oke. Logistik kayak model tiki titipan kilat gitu kan, kayak JNE waktu itu. Iya. Kayak sekarang ini, tapi waktu itu bukan itu. Oke. Nah, terus itu mau sambilan gitu pas lagi waktu luang. Nah, kita megang gitu. Nah, terus pas lulus kuliah, nggak lulus kuliah, pas lulus kuliah berapa bulan dapat kerja di perusahaan yang mesin hitung uang kertas. Mesin hitung uang kertas. Mesin hitung uang kertas. Merek Glory. Nah, mesin hitung uang kertas merek Glory itu. Bentar dulu. Waktu Bapak bikin usaha-usaha itu atau ikut tergabung bantu-bantu usaha itu, atas link siapa dan atas modal siapa? Oh, kan Biasa. punya orang tua ya, kita tinggal ngikutin aja sih sebetulnya. Oh ya, waktu itu yang termasuk yang gini mesin hitung uang itu? Oh, itu perusahaan lain itu. Saya waktu itu jadi ikut coba-coba ngelamar gitu kan. Nah, coba-coba ngelamar, akhirnya diterima, psikotes segala macam gitu kan. Akhirnya diterima, terus diangkat, bukan diangkat dulu, jadi training dulu selama 3 bulan. Kebetulan marketing waktu itu, marketing mesin hitung uang kertas. Marketing mesin hitung uang kertas 3 bulan. Selama 3 bulan itu ternyata ada penjualan. Ternyata bagus. Nah, dari penjualan itu bagus, akhirnya diangkat jadi karyawan tetap permanen. Terus nggak lama, selang 2 bulan kemudian diangkat jadi manajer. Kok cepet banget? Iya, karena terobosan penjualannya tuh melebihi Target. target. Padahal Emang gimana caranya tuh Bapak? Jadi padahal di perusahaan itu kita nggak ditarget gitu loh. Memang perusahaan itu udah punya link Untuk customer yang potensial selalu beli itu produk gitu. Produknya juga lumayan mahal ya.
Misalnya yang standing itu harganya sekitar 3.200 US dollar Amerika. Jadi kita berjualnya itu pakai US dollar. Sebelum kerusuhan lo ya. Sebelum kerusuhan itu 98. masih pakai US dollar. Ya. Yang portable itu harganya 1.500 US dollar. Terus yang mesin racik misalnya untuk campuran uang yang udah lusus, baru segala macam itu bisa diracik gitu kan. Dipilah-pilah itu harganya bisa 1 M. Itu pakai dolar juga. Nah setelah ada kerusuhan 98 itu, akhirnya BI menetapkan suruh kita transaksi harus pakai rupiah. Jadi di konvensi ke rupiah kita pakai kurs dolar Saat itu. BCA. Misalnya BCA terus jualnya berapa gitu kan. Misalnya satu rupiah BCA-nya berapa, 14.000. Waktu itu kan naik terus kan, $1 kan Iya, dari betul. 8.000 terus 9.000 11 sampai akhirnya chaos di 98. 98 Ya. kita jual mesin itu juga pasarnya tuh BI, Bank Indonesia. Tapi gimana caranya Bapak memperbesar link market Bapak? Sedangkan perusahaan Bapak sendiri sebenarnya udah channel saya ini gitu. Ya selain udah ada apa ibaratnya linknya udah ada, ya kita melebarkan sayap juga ke Caranya cari nyari customer yang lain. Ya kita lobby, kita bikin appointment, janji gitu kan. Buat Entah, kalau kayak jualnya ke supplier gitu, terus ke yang di luar yang ditunjuk sama perusahaan yang udah ada paten sama perusahaan gitu. saya gini, kalau sekarang kan zamannya media sosial lebih gampang ya Pak. Kalau misalnya kita nyari market, ya kita cari aja sosial media apa yang kita jadiin target pasarnya kan. Misalnya kayak kita jual minuman, pasti kita cari klub-klub apa, klub olahraga apa mungkin yang bisa kita sponsori, event apa yang mungkin bisa kita sponsori. Itu dari event ya, tapi kan ini bisnis yang notabene-nya perbankan ya urusannya. Jadi informasi buat nyari target pasarnya gimana? Maksudnya itu. Ya kita cari pasarnya kayak ke pabrikan gitu kan, kayak Auto 2000, SPBU, Pertamina gitu, kita langsung ke situ. Pertamina kan pakai juga mereka kan. Ya. Ya kita mengenalkan produk ini kita cerita, ketemu sama manajer juga. Jadi kita langsung ketemu yang eksekutornya langsung gitu kan. Ya. Yang buat keputusan kebijakan gitu. Gitu sih. Nah terus kita bikin janji kapan bisa ketemu, kita lobby. Ya. Ini bukan Pepsi ya. Bank Indonesia, kita bukan Bank Indonesia aja sih, Bank BCA, Danamon, BNI, Mandiri, bank-bank swasta yang lain gitu pakainya mesin kita gitu. Tapi banyak ada kompetitor juga, NCL dari Jepang juga, tapi kualitas unitnya nggak secanggih yang kita punya. Perusahaan ini cuma distributor aja atau termasuk produksi juga alat itu? Agen tunggal diproduksi dari Jepang langsung, build up soalnya dari Jepang. Jadi kita datangkan dari Jepang gitu kan, impor gitu kan. Nanti di Indonesia di setting dengan mata uang kita sendiri. Terus dari market itu menuhin target, jadi diangkat manajer. Tentu dong, jadi manajer gede. Ya alhamdulillah
alhamdulillah waktu itu 2 digit langsung kepegang. Anjir. 2 digit. 2 digit itu kepala 2 loh ya, bukan kepala 1. Iya. Wah. Waktu itu dari tahun Umur berapa tuh? 2003 sampai 2015. Itu umur masih sekitar 24. Dan nikah waktu itu? Belum nikah. Nikahnya umur 27 kalau nggak salah. 27-26. Kita entertain customer kita, entertainnya juga lumayan, ya kan. Kita lobby ini, lobby itu, terutama di BI itu. BI itu kan ketemu sama eselon 1, eselon 2, ya kan, yang kelas berat gitu kan. Terus ngapain Bapak? Mohon maaf nih, bukan merendahkan pekerjaan ya. Yes. Manajer kan posisinya gede ya. Nggak gede-gede amat sih, itu masih ada lagi level yang lebih tinggi lagi. Dengan gaji sekian ya, kalau saya sebagai seorang Gen Z melihat uang segitu besarnya pasti masuk tiap bulannya, ya pasti lebih oke lah kehidupan. Bukan berarti kaya ya, cuman lebih oke terjamin di zamannya sekarang ini. Tapi kalau di zaman itu ya pasti kaya. Dan kenapa akhirnya Bapak ngambil driver sekarang di konstruksi? Jadi gini, waktu di Glory itu 2015 kolaps, ya kan? Saya ngelamar di logistik, langsung manajer waktu itu juga. Tapi salary nggak seistimewa yang di Glory. Ya 2 digit juga, paling ya 11-an gitu lah, 11-12. Nggak terlalu besar. Kalau di Glory kan fasilitasnya ada. Ya. Fasilitas mobil kantor, ya kan? Ya. Driver disiapin, kita kemana-mana diantar. Biarpun waktu itu kita manajer, duduk kita juga di depan sini, nggak di belakang. Drivernya juga gue ganti, kan di rolling gitu kan. Ya. Terus fasilitasnya itu kayak gitu. Fasilitasnya juga BPJS, BPJS ketenaga kerja juga. Jadi tiap 5 tahun diambil bisa. Terus asuransi. Tapi maaf nih, lulusan Bapak apa sih S1-nya? Hukum. Hukum tapi ke ekonomi. Ya, Kok bisa? bisa lah, hukum itu kan bisa mencakup apa aja. Kenapa bukan jadi Apa? penasehat hukum di perusahaan itu? Oh enggak, aku nggak suka jadi penasehat. Aku mau jadinya itu yang apa ya, bisa berkembang, bisa membaur dengan semua kalangan gitu. Kalau misalkan berpaku pada yang tadi dibilang, itu pasti monoton di situ-situ aja, nggak ada ilmu yang didapat jadinya. Sebetulnya pengalaman ilmu yang didapat tuh lebih banyak berinteraksi pada orang-orang lain. Itu pengalaman yang bisa didapat, ilmunya bisa didapat juga, ide-idenya juga ada dari orang lain itu. Betul nggak? Betul. Kayak gitu sih. Dengan modal sekian, kenapa Bapak nggak bangun usaha sendiri? Waktu itu bangun usaha sendiri, tapi gimana ya? Belum beruntung. Bukan belum beruntung. Pernah coba. Ya mungkin nggak tahu kenapa bisa nggak berjalan gitu kan. Saya juga dulu pernah jualan juga online. Sebelum ada online kayak sekarang Lazada segala macam itu kan, Shopee segala macam. Kita udah jualan tas branded segala macam dari online.
dulu jual itu hanya bisa dari Facebook waktu itu. Iya. Ya kan belum ada lain-lain, TikTok belum ada ya kan, baru cuma Iya. Facebook gitu. Kita jualan di Facebook. Ya alhamdulillah jualannya juga seluruh Indonesia juga. Modal kepercayaan, jadi mereka pesan order, transfer uang, baru kita kirim unit, kita kirim barang gitu kan, kayak gitu. Iya. Sama halnya kayak waktu di mesin hitung uang juga gitu. Kita belum kenal, seluruh Indonesia belum kenal, oh Mario kayak apa sih orangnya gitu kan, fisiknya belum kelihatan, nampak gitu kan. Betul. Cuma by email, by phone gitu kan, by BBM, waktu itu kan masih ada BBM kan, Iya. bukan WA kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu aja. Dan kita percaya gitu, mau transfer uang puluhan juta, ratusan juta juga is okay. Kayak gitu. Yang penting dari kitanya juga mampu menjaga kepuasan konsumen ya. Iya. Yang penting percaya. Iya, iya. Yang dicari kan kepercayaan itu sendiri. Iya kan? Oke, ya, ya, Kayak ya. gitu. Terus Bapak pindah? Akhirnya pindah jadi ke logistik. Logistik nggak lama sih. Terus pindah ke telekomunikasi. Jadi apa itu? Telekomunikasi jadi PIC engineer waktu itu. Terus material logistik juga dikasih tanggung jawab untuk itu juga. Ya gaji sih 2 digit juga, cuman nggak kepala 2, masih biasa gitu kan. Fasilitasnya juga lumayan. Pokoknya fasilitasnya mumpuni lah. Kita mau bawahi berapa tim, ada tim juga. Yang paling banyak timnya paling 10, paling kecil 5. Dinasnya juga nggak cuma di Jakarta tapi di Pulau Jawa terutama. Terus pas Bapak jadi driver seperti sekarang, Terus mana gimana? mana yang lebih menyenangkan? Semua pekerjaan sih menyenangkan, ya kan? Kalau disuruh milih satu Milih satu, di antara Oh, pekerjaan-pekerjaan di antara- yang Bapak udah ya kalau dia terpilih satu, di mana posisi pekerjaan itu nyaman, nggak apa ya ibaratnya ditekuni dengan baik, insya Allah semuanya nggak ada level, wah saya nyesel dulu kenapa nggak yang ini aja ya, posisinya kenapa nggak ini aja gitu. Jadi apa yang kita nikmati ya itu dia. Nah, padahal aku mau nanya itu sebenarnya. Padahal aku mau nanya kayak apa sih misalnya kalau Bapak ke masa lalu gitu, ke diri Bapak, bertemu dengan diri Bapak versi dulu, mungkin versi muda, versi apa, nasihat apa yang pengen Bapak kasih ke Bapak versi itu? Flashback ke belakang gitu. Misalnya kayak aku ketemu versi diriku waktu SD atau SMP, aku bakal bilang mungkin belajar itu penting, tapi untuk berteman itu lebih baik gitu. Belajar bersosialisasi dengan teman-teman sekitar, bukan teman-teman sekolah aja. Iya. Jadi gini, gitu. Belajar itu memang pokok ya. Ya. Ibaratnya dasar untuk kita jadi sesuatu yang berguna kan gitu kan. Ya. Di samping itu kita juga harus ngerti juga gitu kan, di dunia depan itu, di masa depan yang kita akan lewati, gimana caranya kita bisa menempatkan diri kita di tiap-tiap tiap-tiap situasi dan kondisi. Kalau misalkan kita bersosialisasi ketemu orang yang seperti ini, ya kita harus nimbangin juga gitu loh. Ya. Nimbangin dalam artian kita harus gini ya, contohnya kita ketemu OB, padahal kedudukan kita lebih tinggi gitu kan, ya sebisa mungkin kita menjajarkan sejajar dengan OB gitu loh. Kan nggak mungkin juga kita bertemu dengan OB, bahasa kita intelektual, takutnya yang bersangkutan nggak nyampe gitu kan. Betul. Ya gitu. Jadi kita harus nimbangin seperti itu. Dan kita kalau bersosialisasi dengan yang
sifatnya intelektualnya lebih tinggi, gimana caranya kita juga ngimbangi juga gitu loh. Ngimbangin artian bisa nggak nih kita nyampe ke ilmunya dia gitu, bisa nggak nih kita berbahasa dengan tekstur tubuh, tekstur bicara, bilingualnya baik gitu kan, caranya gimana gitu. Kita harus bisa misalnya baru ketemu orang pertama kali jebret gitu kan, oh ini seorang manajer, ini seorang pimpinan, kita harus tahu cara dia ngomong kayak apa, kita pelajari dulu, kita telusuri dulu. Kadang seorang pimpinan juga bicaranya kan kadang suka maaf ya, kadang nggak tertata juga gitu loh. Betul. Gimana caranya kita biar bisa menata yang kita bahas gitu, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ya semacam itu, simple contoh. Nah, kalau Bapak sendiri gimana? Kalau ketemu sama versi Bapak dulu, mau bilang apa? Kayak, hey Rio, kamu jangan malas-malesan. Atau Bapak mau bilang apa? Kalau aku kan, Indu, kamu boleh rajin belajar, tapi sosialisasi juga perlu gitu. Kalau Bapak gimana? Mau bilang ke diri Bapak sendiri di versi dulu? Kalau bisa di versi dulu ya, masalahnya dulu itu untuk masa depannya kita belum tahu kan. Iya. Bener gak? Betul. Jadi kita belum bisa ngejudge bahwa kita harus seperti apa gitu kan. Iya. Paling yang kita pakai, yang kita gunakan itu di versi yang lama dulu. Gimana nih caranya biar kita bisa maju? Gimana nih kita bisa lebih menggurui, Menjudge lah. ngejudge, ya kan? Itu yang paling bahaya itu. Sebisa mungkin kita ngimbangin dan kita merendahkan diri, bukan merendahkan diri ya, tapi merendahkan kapasitas kita sebagaimana mestinya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya. Kan banyak orang juga yang bicara masalah pendidikan dengan bahasa yang begini begitu dibuat-buat gitu kan. Kita tahu, oh ini karakter orang seperti ini, oh ini karakter ini, oh ini gitu. Jadi kita juga bisa baca juga potensi dia di dirinya itu kayak apa, kita tahu. Artinya Bapak nggak terlalu nyesel Enggak. dengan apapun kesalahan yang mungkin Bapak lakukan di masa lalu. Enggak. Menyesal gak ada. Soalnya gini, sesuatu yang udah terjadi sepatutnya itu menyesali boleh, tapi saat itu aja. Setelah itu udah move on, ya kan? Nggak perlu berlarut-larut sesal, karena sesuatu yang baru itu pasti ada. Betul kan? Betul. Betul. Yang baru itu biasanya lebih baik dari yang belakang. Gitu. Gimana sih rasanya jadi anak militer? Hah? Kan iya kan? Eh, Pak dari Semarang terus pindah ke Jakarta kan? Karena pindah dinas kan? Ya itu gimana rasanya masa kecilnya? ya. Apakah merasakan bermain kelereng, gundu atau gimana? Ya merasakan sih. Apa kayak anak kecil yang biasa? Hal-hal tradisional permainan waktu itu ya tetap dimainkan, tetap ikut, tetap ada, tetap merasakan. Tapi itu kan hanya permainan, hanya kegemaran dan kesukaan dan apa sih namanya kebersamaan kan waktu Iya, itu. iya. Nah, untuk yang lain-lain untuk kedisiplinan ya tetap ada koridornya. Disiplin dalam hal misalnya belajar tepat waktu, pulang sekolah tepat waktu, makan tepat waktu, kegiatan aktivitasnya yang berhubungan dengan waktu itu harus tepat gitu, tersusun rapi walau tidak tertulis gitu ya. Betul. Ya. Terus kenakalan remaja yang pernah Bapak lakukan apa? Kenakalan remaja apa ya? Ya kan kalau anak kecil ya udahlah, kalau main kecil kan pasti main-main kayak gitu. Artinya Bapak ngerasain walaupun sebagai statusnya sebagai aparatus sipil negara ya. Nakalnya sih nakal remaja sih wajar ya. Kayak gimana? Apa hal yang Karena paling nakal? Nakal jahil ya. Bukan. Hah?
Hal nakal nih, misalnya kayak Yang lebih ekstrim. rokok diam-diam. Oh. Kan bapak militer nih. Oke. Orang bapak militer tuh biasanya dibilang, mohon maaf nih, Nah, pasti agak galak-galak ya. nah. Jadi gini, dari selalu rokok, memang kita keluarga tidak perokok memang sih. Oke. Jadi kita juga nggak coba-coba, nggak coba-coba terus nggak apa namanya, nggak ingin Nyoba. pakai gitu. Iya, iya, iya. Biarpun teman-teman juga kalangan juga kan perokok semua gitu, tapi kita nggak Terus coba-coba nggak pernah gitu. katanya kenakalan remaja yang ekstrim, merokok, mabuk, bolos sekolah atau apa? Dari itu kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Namanya Terus? cabut sekolah, bolos segala macam, biarpun gurunya killer gitu kan, Ya. kita tetap ikutin pelajaran itu. Teman-teman juga pada yang killer nih, kayak matematika kan killer tuh mereka, menurut mereka kan, mereka Iya. sampai cabut, sampai nggak ikut mata pelajaran. Aku tetap aja stay. Emang Di kelas. nakal versi bapak gimana? Nakal gimana ya? Saya sih nggak nakal sih sebetulnya. Siap. Serius. Jadi ya memang lurus-lurus aja gitu loh, mengikuti aturan yang ada gitu. Iya, iya, iya. Nggak pernah menyimpang. Ya, Terus nyinggung tadi itu artinya benar dong, bapak galaknya. siapa? Bapaknya bapak. Iya, kalau lagi marah galak. Galak aja saya takut tuh. Serius. Kalau kayak nggak Main tangan nggak? Enggak. Cuma main mulut. Main mulut. Mulutnya sama mata gitu kan. Matanya tuh, aduh, kalau udah ngeliat tuh tajam banget itu, aku udah nggak berani lihat gitu. Oh. Serius. Misalnya aku ngomong apa gitu, terus dibentak gitu kan, Aha. udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah. Langsung dia bicak gitu. Langsung dia. Serius. Emang orang tua juga disiplin sih masalah. Orang tua, ya orang tua dua-duanya disiplin gitu. Bener, Tapi bener-bener disiplin. untungnya gitu. Saya kan rata-rata yang ku tahu ya katanya sih gitu. Mungkin kalau pernyataan itu judgmental aja banget ya. Iya. Waktu remaja kan bapak bilang nggak pernah ngalamin, bukan nggak pernah ya, lurus-lurus aja gitu. Ah, Emang nggak ada pengaruh teman-temannya, teman-teman bapak gimana? Apalagi kan lingkungan bapak selalu berubah-ubah, tiba-tiba dinas di sini, tiba-tiba dinas di situ, kan pasti berubah dong pertemanannya. Gimana tuh? Iya. Pertemanannya sih baik-baik aja sih. Jadi ada teman yang rusak gitu kan, tapi kita nggak ikutan rusak. Jadi dia asal tahu aja, oh dia seperti itu, oh dia, ya udah kita jadi ya tetap di jati diri kita yang sebenarnya gitu, jangan sampai terpengaruh, itu aja sih. Punya nggak teman deket yang memang benar-benar diajak ngobrol, Nyambung. nyambung, Enak. terus dari SMA mungkin bisa diajak temenan atau gimana? Ada nggak? Sampai sekarang gitu maksudnya? Iya. Nggak ada ya. Dulu Sama. sih ada temen yang ya pokoknya sefrekuensi gitu kan, cuman ya Iya. hilang sudah. Sama lagi. Sama. Kok bisa ya orang lain kayak gitu ya? Iya. Yang mungkin dia dari SMP gitu temenan sampai sekarang walaupun udah masing-masing udah nikah gitu, masih temenan. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa mungkin. Kakakku gitu bahkan. Kan ya mungkin ya bisa kali saling menjaga gitu kan, nggak mau hilang gitu. Padahal kesibukannya masing-masing kan sibuk luar biasa kan. Iya, cuman Juga. ya setidaknya mereka ada pak hubungannya gitu. Maksudnya, oh ini bikin temennya gitu. Nah aku tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Dari waktu kuliah SMP, dari SMP aku udah waktu hilang. SD pak, dari SD bahkan SD hilang, SMP hilang, SMA hilang. Yang Lebih- kuat sampai sekarang ya yang teman kuliah aja. lebih tepatnya bukan gini sih ya. SD itu aku duduk sendiri. Emang aku juara kelas di SD emang, tapi duduk sendiri. Emang sih aku pecicilan, ngobrol di kelas, sering bikin nakal juga, lakukan hal-hal yang nakal lah itu. Tapi saat di gini tuh, misalnya kayak pembagian bangku, tempat duduk gitu, pasti aku sendiri dari SD. Iya. Dari SD. Kalau enggak, pasti ganti temen yang nggak dapet
ke aku. SMP gitu juga. Iya. Sampai SMA kayak gitu. Jadi aku gak punya kayak teman sebangku yang diajak ngobrol gini itu nongkrong. Iya. Itu apa kayak saya kalau ada masalah nih nyebut nongkrong. Sampai kuliah gitu juga. Jadi segala sesuatunya sendiri banget. Nah, apalagi waktu Terus, ya. sendiri banget. Kalau sama orang tua agak segan gimana ya gitu. Iya. Nggak kayak kakakku. Kalau kakakku jor-joran ya, bahkan masalah percintaannya dia Yes. pasti ngobrol sama orang tua, Oh iya, terbuka lah ya. terbuka, Sharing ya. sharing. Kalau aku nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Paling aku obrolan sama orang tua ngapain di sekolah, ya udah gitu dong. Itu aja ya. Ya, ngapain di sekolah, jadi- rencana ke depan apa. Jadi nggak ada keterbukaan. Komunikasinya. Aku yang segan. Sebenarnya orang tua mau aja, aku yang segan, bingung aja gimana ya mulainya gitu. Contohnya kayak gini, kalau bapak mau, misalnya bapak bakal mau nikah nih, pasti kenalin dulu sama orang tuanya atau enggak? Atau langsung ya udah saya mau ngajak bapak lamaran gitu atau gimana? Kalau kakak saya kan datang ngajak pacarnya ke rumah, terus kenalin dia kayak ini pacar saya gitu doang. Nah kalau aku nggak tahu gimana mulai itu. Bahkan waktu wisuda tuh pacarku datang, aku bilang temen, Aduh, kayak siapa nih gitu. Temen. kenapa nggak dibikin spesial gitu? Siapa ini? Oh ini. Temen. Cuman teman-temanku yang cowok-cowok yang datang waktu acara wisuda aku tahu itu pacarku. Nggak Nah pernah- satu orang nih bocor, dia bilang kayak nggak kenal ke keluarga gitu. nggak ada kan. Keluarga. Teman-temanku yang cowok-cowok nih bilang, kan dia kameramen kan itu, udah foto-fotoin aku sama keluarga. Pacarnya mana tuh, pacarmu mana tuh, pacarmu mana. terus bercanda kan, dia bilang gitu, itu aku bilang, yang aku bilang itu memang pacarku kan. Kayak gitu. Terus bapakku baru nyeletuk kayak, ih tadi temen katanya gitu. Ya aku nggak tahu mulai terbukanya kayak gimana. Dari situ udah ditauin aku udah punya pacar. Udah iya. Dari kuliah aku baru ditauin punya pacar. Mungkin orang tua aku mikir aku kuliah baru mulai pacaran. Baru mau wisuda aku baru mulai pacaran. Padahal waktu SMA aku pernah pacaran. Gak ada yang tahu sama cewek beda agama itu. Cuman nggak aku terusin. Terus kuliah ya ini yang kedua. Iya. Nah itu aku nggak tahu sih gimana caranya kok bisa orang-orang terbuka kayak gitu. Makanya aku bilang aku tuh merasa butuh temen deh, butuh temen ngobrol deh kayaknya deh. Nggak ada. Dari SD sampai SMA itu nggak ada. Kayak teman-temanku yang lain yang jadi teman dekatnya, nongkrong, bisa saling nginep di rumahnya mungkin. Aku nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ada. Mas percaya nggak? Kalau Teman kuliah gue tuh ada 7 atau 8 orang yang bener-bener ini ya, yang bener-bener sefrekuensi gitu. Jadi kemana-mana, misalnya jam kampus kosong, gitu kan. Nanti ada berikutnya ada jam kampus. Jadi tuh pada stay kumpul di rumahku itu, kumpul di kamar gitu kan. ya. Entah itu kita rebah-rebahan, kerjain tugas, apa ntar sambil makan, sambil ngemil, kerjakan kayak gitu-gitu di kamar itu berenam, bertujuh kayak gitu. Itu laki-laki semua. Iya. Tapi mereka alhamdulillah sih nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum-minum. Kalau Ada gitu-gitu, bergaulnya juga sama polisi juga, polisi kan ada yang kuliah juga kan. kalau gitu-gitu biasa Pak. Kalau aku di kuliah ya, di kuliah aja yang aku ngerasain kayak gitu, karena memang aku punya kontrakan sama teman-temanku berenam, jadi base camp, jadi banyak ramai lah teman-teman seangkatanku pasti mainnya ke kontrakanku kalau bikin apa gitu, bisa dari pagi sampai malam ketemu, pagi sampai ketemu pagi lah gitu. Iya. Waktu kuliah aja ya aku ngerasain kayak gitu. Dari SMP sampai SMA nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi aku belajar sendiri. Oh. Tahu nggak? Aku sekarang berangkat kerja ke sini nggak ada yang tahu. Oh. Nggak ada yang tahu Pak.
pas aku wisuda itu baru dia nanya waktu aku wisuda, ih kok nambah agak gendutan lu. Wih, Hai, tak bilang gendut tandanya makmur. Tak bilang kayak gitu kan. sukses. Makmur bukan sukses, makmur. Makmur sih. Tak bilang gitu. Bercanda ya, bercanda. Emang kamu udah kerja di mana? Di Utama Karya PI Korang. Wih, terus gimana kok bisa pulang gitu? Buat wisuda? Ya izin lah. Baru itu kok aku nggak tahu ini. Nah, di desaku kan ada juga perkumpulan pemuda. Di perkumpulan pemuda tuh karena udah mau deket nih hari raya Nyepi, pasti kan bikin ogoh-ogoh kalau Pak tahu ogoh-ogoh. Oh iya, pernah tuh tahu tuh gitu. Biasanya kelompok pemuda nih udah siap-siap dari sekarang ngumpulin dana sebagainya. Dichat lah aku sama ketua pemudanya. Duh, besok anterin aku ke kantor desa ya, itu mau ngobrol sama Pak Kades, bahas masalah dana untuk ogoh-ogoh ini. Kayak gitu, bro. Aku kerja sekarang di Jawa Barat, tak bilang gitu. Dari kapan berangkat? Udah 3 bulan di sini. Anjir kok. Kaget tuh. Iya, anjir kok nggak ada tahu. Ya gimana ya? Gimana ya, memang nggak ada yang tahu. Aku wisuda juga nggak ada yang tahu. Itu menarik. Sidang skripsi bahkan itu kalau nggak gara-gara teman-temanku iseng, Pak. Teman-temanku kan dia lagi buka websitenya kampus itu. Di website kampus tuh biasanya ada jadwal orang yang sidang skripsi gitu. Terus hari itu aku lagi sidang skripsi. Terus pada saat itu aku nggak bilang-bilang juga ke grup, ke teman-temanku nggak bilang. Terus saat itu juga ada gini, ada yang nge-screenshot di grup bilang kayak, woi Hindu gini, Hindu wisuda, Hindu sidang skripsi gitu. Wah aku, anjir kok bisa dibilang-bilang sih. Datang gitu. Padahal aku udah selesai sidang waktu itu. Udah di luar, aku udah mau pulang, udah prepare mau pulang gitu. Diam di situ, jangan dulu pulang gitu. Kita ke sana gitu. Berapa itu? Ber-5 atau ber-10 orang datang. Bawain makanan. Saking tertutupnya aku terhadap sesuatu yang emang aku ini yang dijaga ya? Iya, yang menurutku nggak perlu lah kamu tahu gitu, aku bisa sendirilah ini. Ya tapi Mas, yang aku bilang tadi masalah keluarga militer, emang postur aku ada militernya. Iyalah. Hah? Iya, makanya aku kan tadi aku bilang bapak jangan-jangan militer juga ya gitu. Karena dari awal aku curiga militer. Bapak sering post video TNI kan, terus suka dengan sikap yang tegas gitu. Yang kayak gimana? Kayak tegap set gitu ya. Aku mikir jangan-jangan militer beneran nih Pak Rio gitu. Takut nih aku nih. Itu kan sering bawa barang. Wah, BNN. Ya bercanda. Terus Ya itu, enggak sih, cuma gitu doang. Ya kecurigaan, bercanda gitu. Tuh. Tegasnya Kalau Bapak? Kalau tegasnya di mana? Hah? Tegasnya di mana? Ya tegap Tegap di mana? tegap gitu kan, kayak berjalan. Emang iya? Iya. Apa namanya? Yang ngajak Bapak ke sini siapa? Ke proyek ini? Proyek yang sekarang? Iya. Pak Jo. Kenal di mana sama Pak Jo? Kenal di Depok.
Di proyek sebelumnya. Iya. Di proyek sebelumnya Bapak jadi driver juga. Iya. Just tuh Depok tuh proyek apa waktu itu? kampus UI. UII. UI. Oh. Ini proyek ketiga. Oh. Ngomongin masalah driver, Hmm. saya ini sampai sekarang belum bisa nyetir karena belum pernah memulai untuk belajar nyetir. Untuk Nah, dari Bapak tuh sejak kapan bisa nyetir? aku nyetir dari SMP. Hah? Begitu kaki udah nyampe di pedal segala macam, pandangan udah bisa gitu kan, kita coba-coba belajar sendiri, maju mundur, panasin mobil sendiri. Dulu mobilnya nggak ada hidungnya, dulu mobilnya masih Zebra gitu kan, Jet, Daihatsu Zebra, Suzuki Carry gitu kan, Jet 1000. Ya. Kayak gitu-gitu. Jadi tahu lah, udah mulai berani bawa kendaraan. Motor juga gitu, motor dari kelas 6 SD juga udah mulai 6 apa kelas 5 gitu kan. Itu udah mulai berani pakai motor kopling, motor Yamaha gitu, RX King waktu itu. Padahal orang tuh sampai yang larang, jangan pegang motor dulu sebelum ujian. Waduh. Padahal nekat-nekat ngambil motor, belajar motor sendiri. Terus lafalnya? Lafalnya ya semenjak sudah ujian selesai langsung gas ya, akhirnya lincah bawa motor sendiri kemana-mana. Pernah udah punya mobil? Sudah. Mobil pertama apa? Hah? Mobil pertama Carry mobil terbuka, bak terbuka itu. Carry mobil minibus gitu. Iya, minibus, mobil keluarga. Oh, kayak Yaris apa? Carry kayak apa ya? Kayak ini L300 Mitsubishi. Oh, itu dibeliin Bapak? Enggak, itu mobil keluarga punya orang tua gitu kan, ya kita coba-coba pakai gitu. Nah, umur 17 tahun persis udah langsung dibuatin SIM motor buat, SIM mobil buat gitu kan, kayak gitu. Terus mobil kan gak itu aja kan, jual ganti mobil lain, Kijang, Panther, APV, terus Trajet, Hyundai. Kalau mobil besar kayak gini? Truk. Aku pernah bawa mobil box sekali sih dalam seumur hidup. Waktu itu jadi di kantor logistik itu nggak ada driver. Drivernya kebetulan lagi nggak masuk gitu kan. Daripada nggak jalan perusahaan, akhirnya aku yang bawa mobil box yang kuning itu, yang kepalanya kuning, tahu kan? Iya, tahu. Kayak gitu. Seumur itu sekalinya bawa itu. Tapi teman-teman pada bilang, wih gila Pari bawa mobil box, gue heran gitu kan, masa bawa mobil box katanya. Udah nggak apa-apa Kan soalnya bawa mobil kayak gini ada keahlian khusus Pak. Oh tuh, Truk gede kayak gini Pak. oh iya. Apalagi banyak blind spotnya kan. Saya malah penasaran mau bawa pesawat malah. Waduh, itu beda, harus sekolah pilot itu, Iya, nggak boleh. Saya dulu sering naik Hercules gitu kan, jadi tahu duduk di kopilot gitu, lihat cara operasi. Mau kemana naik Hercules? Pulang kampung kan naik Hercules gratis. Oh. Tentara kan naik Hercules gratis, ada jam-jamnya. Siapa mau ikut gitu kan, hari ini mau berangkat ke sekian, mau ke daerah ini, oh sekalian ikut gitu. Naik Hercules kayak gitu dong, yang duduk cuma dikit-dikit gitu. Iya. Penasaran naik Hercules gimana? Jadi
aku nggak ada background driver. Cuman dulu kan kemana-mana sering di driverin, jadi tahu nih driver yang ini modelnya kayak gini, driver ini modelnya bawa mobilnya begitu, begini ya, kita liatin gitu kan. Nah, itu bisa berdasarkan buat itu. Gitu. Jadi emang backgroundnya bukan driver. Tapi kalau Mas Billy lihat sendiri, aku bawa mobil gimana? Asal-asalan kan? Apa enjoy aja gitu? Tergantung. Kalau kayak tadi ngejar waktu itu super duper menegangkan. Maksud sih? Iya, yang di mana? tadi Apa yang semuanya sampai akhir. Wah, serius? iya menegangkan karena Nah, salip sana sini itu menakutkan. Kan aku sukanya yang ngeliat oh ya udah tenang. Kalau orang yang suka ngebut ya nggak masalah, udah terbiasa kayak gitu. Kalau aku anjir menakutkan gitu. Tapi kalau misalnya lagi perjalanan santai ya apa enak, nyaman ya, nyaman untuk drivernya itu. Ya drivingin. kalau trek pendek kayak dari proyek ke mes gitu kan, itu kan nggak ngebut-ngebut itu, jalannya kan santai. Itu gimana? Enak. Biasa aja ya. Hah? Normal. Iya enak-enak. Ya kayak tadi itu mampus itu. Yang Trek besar truk gitu. Aduh. Itu tau nggak? Itu tau nggak? Kenapa? Itu mainnya feeling. Itu juga harus baca situasi, baca keadaan, baca di depan itu ada sesuatu enggak gitu. Itu harus bisa berfeeling main gitu. Jadi nggak asal main bawa mobil aja. Iyalah. Ya kan? Iyalah. Itu aku bawa motor juga soalnya agak menakutkan. Kalau Adi yang jadi kisi sekarang, dia kan sering pagi sama aku. Itu bawa motornya kayak ngasal-ngasalan. Adi yang mana sih? Adi yang di atasnya Pak Ujang tidurnya. Oh gitu. Ya. Kenapa dia bawa motornya ajak ujung? Wah, serak seru kayak nggak terkontrol. Ini misalnya nih, padahal lagi ada motor nih, udah deket nih di depan, ya nih dia nikung gitu. Aku anjir kita nabrak. Nggak, santai, dia bilang kayak gitu. Kayak tadi pagi juga misalnya ada mobil lampu sen, dia agak lain-lain bawa. Lihat kanan kiri aku. Jangan-jangan dia baru bisa bawa kendaraan? Enggak. Hah? Ya enggak, emang terbiasa kayak gitu dia bawa motornya. Maksudku dia nge-racing ya sama kayak bapak tadi cepet-cepetan nge-racing, cuman nih versi motornya kayak gitu. Speed tinggi. Speed tinggi terus Zigzag. mepet lagi. Kalau aku kan mau nyalip tuh nunggu nih, ini udah benar-benar kosong nih, udah benar-benar kosong baru lewat. Dia langsung diajar. Ya, dia nih tipis hajar gitu, bisa nih lewat gitu. Nah itu yang saya rasakan kalau bapak bawa mobil kayak tadi itu. Wah, tapi asik kan? Nggak asik sih bagi saya. Spot jantung. Aduh gitu. Padahal bawa mobil besar ya. Bawa mobil besar ada. Kim ini apa ya? Kim, kawasan industri. Ada apa di dalam? Manufacture. Ada apa di dalam? Manufaktur berarti kendaraan bermotor, alat berat, ya kan? Itu makanya seragamnya putih-putih. Kim KCIC ya? KCC. Apa KCIC? Kereta cepat Indonesia China. Oh iya kah? Iya. Di sini. Ini loh yang sebelahnya Peruri ini. KCIC kan? Iya. Tulisannya gimana? KCIC. Iya, KCIC. Kereta cepat. Emang Indonesia buat China. apa dia punya kawasan di sini? Ya mungkin buat
assembling spare part ya kan? Kayak gitu. Saya di sini kan Ya. kalau yang aku lihat 3 kawasan gede gitu. Mas, selama ini kalau ngeliat saya gitu, entah itu pagi, siang, sore, ada tekstur tubuh, gestur tubuh, terus face-nya itu lelah gitu nggak? Ada nggak? Kadang ada, Hah? kadang ada, Apa selalu fresh? enggak selalu. Kadang ada. Banyakan fresh-nya atau banyakan lelahnya? Kalau di kantor berusaha fresh Bapak. Kelihatan. Kelihatan fresh. Kelihatan berusaha fresh. Oh. Kalau lagi lelah, lagi capek gitu. Aku melihat-lihat itu. Karena bukan sok ahli Telepati. bukan pembaca ekspresi Tekstur. wajah ya. Bukan. Gestur. Tapi aku ngerasanya sama halnya kayak siapa gitu misalnya. Aku tahu orang yang sedang tidak suka sama siapa. Aku tahu ekspresinya ini lagi nggak suka nih gitu. Atau enggak orang ini lagi nggak mood nih. Nah, ya. Orang ini lagi ada masalah nih kan. Iya. kelihatan. Aku mulai screening kayak gitu soalnya dulunya sering salah tempat lah mengartikan seseorang kayak misalnya dia lagi ini malah aku ajak bercanda gitu. Jadinya Oh iya. gitu ya. Nah kalau ngeliat Komunikasi bisa tuh. karena terbiasa kayak gitu makanya pas ngeliat bapak tuh iya fresh kok fresh. Cuman kadang ada satu hari emang berusaha terlalu fresh kayak wah sebenarnya aku lagi capek nih gitu. Dan ya dah tetap tersenyum, Yes. tetap bahagia gitu. Yes. Nah kalau malam juga kalau malam itu udah waktu istirahat bapak biasanya kan. Jadi kalau agak sedikit keganggu sebenarnya bapak kalau menurutku bapak kelihatan ini waktu istirahatku ya udah dah tapi nggak apa-apa lah gitu. Oh gitu. Ya Iya. kelihatan dari ekspresinya makanya ya udah lah nggak apa-apa gitu. Sorry to say cuman aku merasa kayak gitu. Oh iya. Kalau dari aku pasti bapak ngeliat Anda ini pecicilan dan banyak ngomong. Enggak juga. Enggak lah. Terus? Kalau kacamataku sih Mas Billy itu orang apa ya? Apa? Akademisi. Kok ekonomi sih? Kok gitu? Iya. Akademisi yang masih terbawa. Wah betul banget tuh. Masih Iya. terbawa dunia kampus gitu ya? Iya. Iya betul banget. Ketahuan setuju. kelihatan soalnya dari Aku dari emang segi- belum bisa lepas dari akademisi. Makanya aku sangat pengen banget jadi dosen. contohnya kayak Sis Amira. Siapa? Amira juga gitu juga masih terbawa akademisinya masih terbawa itu dia. Kalau dari gestur cara bicaranya juga Bukan sosok yang cocok jadi pekerja kayak belum. gini ya. Lebih baik kayak ya akademisi ya mungkin di dunia pendidikan. Ya aku setuju itu. Jadi, Makanya Mbak Amira nyari S2, aku juga pengen nyari S2. Aku merasa gitu soalnya dari waktu itu makanya. Anjir, aku dulu aku suruh S2 sama nyokap gitu kan. terus. Udah lanjutin S2. Nggak usah pakai istirahat, nggak usah pakai ini itu anu. Udah langsung S2 di sana di Aussie gitu kan. Hey, keburu ada cewek minta dilamar suruh nikah. Iya, beneran serius. Terus akhirnya apa? Nikah tuh, berkeluarga. Akhirnya ngomong gini, nyokap pas berjalannya waktu kan, ngomong gini, tuh dengerin coba dulu waktu mama
jangan nikah dulu, umur masih muda, ngapain nikah, mendingan ngambil S2. Lagi juga di Aussie juga ada yang mau daftarin juga kan gitu kan. Ada akomodasi dulu siap, ngapain ngambil S2. Di sana juga kan bisa kerja jadi di restoran kayak apa kayak gitu kan. Kan gajinya kan lumayan di sana juga bisa nyambung kerja sambil kuliah gitu. Nggak nurut sih dibilangin gitu malah diceramain. Aku dalam batin diem aja, cuma dalam batin gue jawab gini, iya juga sih ya, kenapa dulu langsung nikah aja, kenapa dulu nggak ikutin turutan orang tua gitu. Iya beneran. Jadi penyesalan itu ada. Sekarang mau ngambil S2, udahlah. Padahal aku tuh orangnya tuh sama hal-hal yang sifatnya untuk belajar, ya kan, yang sifatnya apa sih, untuk menambah keilmuan secara sistematis, mau gitu loh, nggak pernah bosan namanya belajar. Serius kayak gitu. Kan ada orang kan suruh kuliah misalnya, malas terus dia tugas, kuliah, makalah inilah, presentasi inilah, itulah, anulah, kan biasanya gitu kan. Kalau aku enggak, dulu tuh seneng gitu loh. Makanya waktu S1 selesai itu sensasinya, kok cepet banget sih perasaan kuliah, baru juga masuk kemarin gitu, udah di wisuda lah. Maksudnya udah bikin skripsi, terus ujian skripsi, ya kan, sidang, terus wisuda, kayak cepet amat ya gitu, langsung kayak gitu. Serius kan sekarang masih ada kesempatan untuk S2. Pak Febri kan jadi S2. Mau sih kayak gitu S2 gitu. Pengen. Dulu pernah di notariat juga aku nara. Di notariat nggak lama. Ternyata notariat tuh monoton juga. Komandan, monoton di notariat tuh. Nggak berkembang juga. Kalau di lawyer udah di-cut dulu sama kakek waktu itu. Kuliah boleh ambil hukum, tapi jangan lawyer. Udah di-cut kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa bertindak apa-apa kan? Iya. Dulu malah pernah lagi di kampus semester 2 lah, ada cewek yang suka gitu kan. Ditembaklah aku tuh. Itu cewek lebih tua dari aku setahun gitu kan. Dia masuk di, dulu bukan kementerian, departemen gitu kan. Dia departemen kehakiman. Jadi dia nembak, suka apa-apa segala macam, dia yang akomodir gitu kan. Nah akunya tuh sukanya tuh nggak suka beneran gitu lah. Kalau dia sukanya tuh beneran, aku sukanya tuh juga cuman ya namanya temen kan gitu kan. Nah kalau misalkan akhirnya cuma gitu-gitu aja, nggak suka, nggak terlalu fokus sama pacaran, ada temen suka, ya tak kasih aja gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya aku masih jalan terus pacarannya serius sama tuh cewek, aku udah dimasukin ke kehakiman juga waktu itu. Jadi imigrasi kan, di keimigrasian. Nah, yang jadi masuk ke keimigrasian sekarang malah temanku yang itu. Iya, sampai sekarang jodohnya. Tapi juga nyesel juga, dulu kenapa gak serius sih, begitu langsung gitu dah. Berhubung kita udah sampai, satu kata untuk teman-teman. Yes. Satu kata aja. Apa? Apa? Satu kata. Misalnya kayak semangat atau pokoknya sesuatu yang akan datang dihadapi dengan sikap penuh semangat. Itu satu kalimat, satu kata, Pak. Satu kata doang. Satu kata. Apa? Pilih satu kata buat teman-teman. Maju terus. Ya walaupun dua kata nggak apa-apa. Oke. Maju terus. Terima kasih. Sampai jumpa.